Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian masih belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, hari ini kalian ada di akhir subtema 1. Ya, kita ada di pembelajaran 6. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 6 yang pertama, membuat gambar berdasarkan dongeng, yang kedua, sikap baik terhadap tumbuhan, dan yang ketiga, sifat komutatif. Nah, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung pipit itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit-bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Nah, akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, teks dongeng ini adalah teks dongeng yang ada di buku tema 2 kalian di halaman 44 sampai 45. Yang berjudul Petani yang Baik Hati. Teks dongeng ini kalian sebenarnya disuruh membuat gambar ilustrasi mengenai teks dari nomor 1 sampai nomor 5. Di sini sudah Ibu tampilkan ilustrasi atau gambaran mengenai teks dongeng yang sudah Ibu bacakan tadi. Sekarang kalian sudah paham kan, kita harus berbuat baik kepada siapa saja, baik itu orang, tumbuhan, maupun hewan. Nah, cara berbuat baik dengan tumbuhan adalah dengan merawat tumbuhan dengan baik. Caranya yang pertama, meletakkan tanaman di tempat yang mendapatkan cukup cahaya. Yang kedua, menyiram tumbuhan. Yang ketiga, memberi pupuk. Yang keempat, mencabut tumbuhan liar di sekitar tumbuhan yang kalian tanam. Nah, ketika kalian sudah merawat tumbuhan dengan baik, tumbuhan juga akan memberi manfaat bagi kalian. Yang pertama, untuk keindahan. Yang kedua, tempat berlindung dan berteduh dari sengatan sinar matahari. Yang ketiga, memberikan kesegaran dan kesejukan. Yang keempat, tumbuhan memberikan oksigen. Oksigen adalah udara yang dibutuhkan untuk kita sebagai manusia bernafas. Yang kelima, tumbuhan memberikan hasil berupa batang, daun, bunga, atau buah bagi manusia yang tentunya bisa kita manfaatkan. Nah, hari ini Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu.
Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Pertama, kita lihat jumlah manggis pada karung Dayu, yaitu 540 buah. Selanjutnya, kita lihat pada karung Siti, ada 590 buah. Karena kalian ingin mengetahui jumlahnya, maka kalian melakukan operasi hitung penjumlahan. Jadi 540 ditambah 590 sama dengan 1130 buah manggis. Nah, bagaimana jika kita tukar tempatnya? Jadi kita taruh dulu buah manggis Siti lalu buah manggis Dayu. Kita lihat. Buah manggis Siti ada 590 buah di dalam karung. Dan buah manggis Dayu ada 540 buah di dalam karung. Karena kalian ingin mengetahui jumlahnya, maka seperti tadi, lakukan operasi hitung penjumlahan. Kita jumlahkan. Hasilnya 1130. Jadi 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540 disebut sifat komutatif. Karena walaupun ditukar tempatnya memiliki hasil yang sama. Jadi sifat komutatif itu hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Untuk operasi hitung perkalian sudah kalian pelajari pada tema 1. Sekian penjelasan Ibu pada video hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih.